Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Madini dari kelas MA 19A1 Pemasaran dengan NIM 111910145. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori modern perdagangan internasional. Slide selanjutnya yaitu pengertian. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya keuntungan perdagangan. Negara-negara yang melakukan perdagangan internasional antara lain disebabkan dua alasan berikut. Pertama, negara-negara yang berdagang karena berbeda satu sama lain, berbeda dalam kepemilikan sumber daya, baik dalam jenis maupun kualitasnya. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan mereka melalui pengaturan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori klasik, yang kedua teori modern, yang ketiga teori siklus produk, yang keempat teori skala ekonomis. Selanjutnya di sini ada pengertian dari teori klasik. Setiap teori dalam ilmu ekonomi selalu didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu. Demikian juga teori-teori klasik dalam perdagangan internasional. Dengan asumsi ini, dasar pemikiran dari teori-teori klasik dapat lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dengan memakai kerangka analisis dari teori-teori klasik tersebut, isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional dapat dianalisis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Selanjutnya di sini ada teori modern. Heckscher-Ohlin 1995 dalam teorinya mengenai timbulnya perdagangan menganggap bahwa negara dicirikan oleh bawaan faktor yang berbeda, sedangkan fungsi produksi di semua negara adalah sama. Menggunakan asumsi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dengan fungsi produksi yang sama dan faktor bawaan yang berbeda, suatu negara akan cenderung untuk mengekspor komoditi yang secara relatif intensif dalam menggunakan faktor produksi yang relatif banyak dimiliki karena faktor produksi melimpah dan murah. Suatu negara juga akan mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka didapat dan biaya yang mahal. Selanjutnya di sini ada teori siklus produk. Teori siklus produk dari Vernon 1966 yang dikembangkan antara lain oleh Williamson 1983 dapat juga digunakan untuk menjelaskan dinamika keunggulan komparatif dari suatu produk atau industri. Vernon berpendapat bahwa banyak barang manufaktur yang melalui suatu siklus produk yang prosesnya bisa pendek atau panjang, yang terdiri dari 4 tahap, yakni pengembangan atau penciptaan inovasi, atau introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Siklus ini akan terjadi selama kondisi-kondisi yang mempengaruhi proses produksi dan persyaratan-persyaratan lokasi berubah terus secara sistematis. Selanjutnya di sini ada teori skala ekonomis. Teori skala ekonomis bertolak belakang dengan teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori HO mengasumsikan skala penambahan hasil yang konstan, sedangkan di dalam teori skala ekonomis, skala penambahan hasil tidak tetap, melainkan meningkat terus. Keberadaan skala ekonomis dapat menjelaskan beberapa pola perdagangan yang tidak dijelaskan di dalam model HO. Jika terdapat skala ekonomis, suatu perusahaan di suatu negara dapat berspesialisasi dalam produksi suatu jangkauan produksi yang terbatas dan mengekspornya dengan harga yang lebih murah dari produk yang sama dari perusahaan di negara lain yang tidak memiliki skala ekonomis.
Berikutnya ada transaksi perdagangan ekspor-impor. Transaksi perdagangan luar negeri atau ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor. Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaan transaksi ekspor-impor, berbagai masalah mungkin akan dihadapi oleh eksportir, importir baik yang bersifat ekstern dan intern. Selanjutnya di sini ada ekstern. Yang pertama, eksportir, importir, yang kedua pemasaran, yang ketiga perdagangan dengan negara lain, yang keempat organisasi internasional, yang kelima kemudahan internasional. Selanjutnya di sini ada intern. Yang pertama, persiapan teknis, yang kedua pemahaman transaksi, yang ketiga pembiayaan, yang keempat mempersiapkan barang, yang kelima pelaksanaan ekspor impor. Selanjutnya di sini ada dampak dari perdagangan internasional. Untuk menganalisis dampak-dampak perdagangan bebas terhadap kesejahteraan, pertama-tama para ekonom isolan mengasumsikan isolan sebagai sebuah perekonomian yang kecil dibandingkan dengan perekonomian dunia, sehingga tindakannya tidak akan dapat mempengaruhi kondisi-kondisi, misalnya harga di pasar dunia. Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak jika suatu negara membuka pasarnya bagi perdagangan internasional. Maka hal itu akan memunculkan pihak-pihak yang diuntungkan dan pihak-pihak yang dirugikan. Tidak peduli apakah negara tersebut menjadi pengekspor atau pengimpor. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian bagi negara pengekspor. Pada saat harga domestik menyamai harga dunia, kuantitas penawaran domestik tidak akan sama lagi dengan kuantitas permintaan domestik. Karena kuantitas penawaran domestik melebihi kuantitas permintaan domestik. Maka itu berarti ada sebagian besar isolan yang dijual ke negara lain. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian bagi negara pengimpor. Pada saat hubungan dibuka, harga domestik akan bergerak menyesuaikan diri dengan harga dunia. Dalam kasus ini, harga domestik akan turun kuantitas penawaran domestik menjadi lebih kecil daripada kuantitas permintaan domestik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.